Kemudian ada Reaper algorithm. Untuk Reaper algorithm ini kita mulai dari rule yang kosong. Jadi di sini rule-nya kosong, kemudian kita mulai dengan menggunakan kelas tertentu. Selanjutnya adalah kita tambahkan conjunction yang memaksimumkan nilai FOIL gain. FOIL gain ini rumusnya adalah yang ini. Ini adalah rumus FOIL gain. Jadi T dalam kurung log P1 per P1 plus N1 minus log P0 per P0 plus N0. T adalah jumlah sampel positif yang tercover pada R0 sama R1. Jadi di sini kita semisal mulai dari R0. Kemudian kita mau mengenerate rule baru, maka kita mendapatkan R1. Nah, kita mau melihat apakah R1 ini membantu proses klasifikasi, apakah dia memiliki gain yang tinggi. Nah, cara mengukurnya adalah kita bandingkan antara R0 dan R1 dengan gain yang ini, menggunakan rumus ini. Jadi T ini adalah jumlah yang positif yang tercover R0 dan R1. Kemudian P0 ini jumlah positif yang tercover pada R0. N0 jumlah positif negatif yang tercover pada R0. P1 adalah jumlah positif yang tercover pada R1. Dan N1 adalah jumlah negatif yang tercover pada R1. Nah, sehingga nanti kalau ada gain-nya berarti kita tambahkan R1 ini ke rule list. Jika tidak, kita buang, kita hiraukan. Jadi dengan cara seperti itu, kita bisa mendapatkan pengembangan rule-nya, rule yang berkembang. Kemudian kita lanjutkan ke satuan-satuan yang bisa kita gunakan untuk menghitung dari evaluasi rule. Jadi masing-masing rule bisa kita evaluasi menggunakan satuan-satuan tertentu. Akurasi sudah jelas, berarti jumlah yang tercover pada sebuah rule sama total jumlah rule instance-nya. Ini harusnya beda nih. Ini yang jumlah tercover, yang ini jumlah total instance. Kemudian kalau menggunakan Laplace, ini kita tambahkan plus 1 di sini, dan di bawahnya kita tambahkan jumlah kelasnya. Kalau menggunakan M-estimate, kita kalikan jumlah kelas dengan prior probability. Ini dengan menggunakan teknik statistika. Kemudian kapan pengeneratan rule berhenti? Yaitu ketika kita sudah memenuhi kriteria berhenti. Yaitu pertama tadi setiap kita mengenerate rule, maka selalu kita hitung gain-nya. Jika gain-nya tidak signifikan, kita hilangkan rule tersebut. Nah, kemudian mungkin bisa kita kasih threshold. Misal gain-nya kita kasih threshold, misal berapa gitu ya. Misal ada suatu threshold ini. Kemudian ketika dia semisal masih di atas threshold, berarti kita lanjutkan pencarian. Misal sudah di bawah, kita hentikan pada proses penghentian threshold tersebut. Atau ketika semua sampelnya sudah habis kita cari semua, itu juga bisa berhenti. Kemudian setelah selesai rule terbentuk, kita bisa potong rule-nya. Ini sama seperti ketika kalian sudah membentuk decision tree, kemudian mau dipotong decision tree-nya, post pruning, yaitu pemutusan atau
penghapusan cabang pada decision tree. Kalau di sini penghapusan bisa antecedent-nya, atribut pada antecedent yang dihapus ataupun malah rule-nya yang dihapus. Untuk mengurangi tingkat error ketika kita melakukan pruning, yang pertama kita mulai adalah kita menghapus satu konjang dari sebuah rules. Kemudian kita komparasikan error dan errornya pada validation set, dan dari sebelum dan sesudah. Ketika lebih bagus, kita potong konjungsinya. Jadi ini ringkasan dari direct method yang kita bahas atau sequential method. Dia dimulai dari himpunan rule yang kosong, kemudian di looping beberapa step. Yang pertama adalah kita kembangkan single rule, kemudian kita hapus instance dari rule. Jadi instance yang tercover kita hapus dari training. Kemudian jika diperlukan kita bisa lakukan pruning. Jika sudah selesai, kita tambahkan rule tersebut ke rule set. Selanjutnya kita bahas di metode menggunakan Reaper, direct method, yaitu menggunakan algoritma Reaper. Untuk untuk permasalahan dua kelas, caranya, jadi pola pikirnya di sini kita selalu menggunakan positif kelas yang sedang kita lihat, yang lainnya sebagai kelas negatif. Karena kalau hanya dua kelas berarti gampang sekali, yaitu satu kelas positif, yang lainnya yang sudah pasti yang satu lainnya adalah negatif. Jadi kita belajar rule-nya menggunakan kelas positif, dan kelas negatif ini akan menjadi default class, yaitu ketika semua rule pada kelas positif tidak ada yang ke trigger, berarti kita jadikan dia di kelas negatif. Untuk permasalahan lebih dari dua kelas, multi class problem, berarti kita harus menjalankan beberapa step terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita urutkan kelas sesuai dari tingkat kemunculan kelasnya. Ini yang paling sering muncul, itu kita anggap dia yang penting. Kemudian kita dari urutan tersebut kita mulai pembelajaran rule-nya dari kelas yang memiliki jumlah terkecil, dan yang lainnya kita anggap sebagai negatif. Kemudian kita lanjutkan di kelas selanjutnya yang terkecil kedua, kita anggap sebagai positif, yang lainnya negatif. Seperti itu diulangi sampai kelas yang memiliki instance atau data tuple yang paling banyak. Ini tadi sudah kita bahas ya, untuk algoritma dari Reaper secara singkat. Tadi kita mulai dari rule yang kosong, kemudian kita tambahkan conjunctions, jika dia meningkatkan nilai information gain, foil information gain. Kemudian kita berhentikan ketika tidak ada lagi rule yang bisa generate untuk mengcover example yang ada. Jika diperlukan kita bisa jalankan pruning. Kemudian kita bisa ukur tingkat kebagusan dari pruning, yaitu dengan menggunakan P-N per P plus N, yaitu P adalah jumlah example positif,
N adalah jumlah sampel negatif. Jadi ini kita lihat di validation set. Sehingga nanti kita hapus sequence yang memaksimumkan F, sehingga ketika kita menghapus suatu sequence, maka kita berharap dia F-nya semakin maksimum. Kemudian di sequential covering algorithm ini adalah kita mencari base rule yang terbaik yang mengcover set dari positive example. Setiap rule ditambahkan pada rule set, kita hitung description length dari rule-nya. Maksudnya kita hitung kualitas dari rule yang terbentuk.